قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Agen Travel Umroh bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kull asir wa taysirul asir 'alaika yassir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan keberkahan, ya, dan manfaat untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Kembali lagi di kajian rutin kita di Fikih Akhlak dan Muamalah, melanjutkan lagi pembahasan kita yang di pekan sebelumnya, yaitu perdamaian itu baik, ya. Sebelumnya kita juga sudah memberikan dalil, ya, dari Al-Quran. Dan yang sekarang adalah dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk berbuat melakukan perdamaian. Ya. Di antara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ya. Setiap sendinya manusia itu ada kewajiban untuk disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, ya, dan setiap hari, ya, yang mana terbit matahari di situ, ya'dilu bainan nasi, ya, ya'dilu bainan nasi, dia itu bisa bisa islah, bisa mendamaikan manusia. Jadi setiap hari, ya, di hari tersebut itu terbit matahari, ya, dan dia mendamaikan manusia, ya, mendamaikan manusia, maka itu sedekah, maka itu terhitung sedekah, ya. Jadi setiap sendi kita, ya, itu ada tuntutan untuk dilakukan sedekah. Dan di antara bentuk sedekahnya itu adalah masuk kategori sedekah itu adalah kita itu memberi bisa membuat perdamaian. Kita bisa mendamaikan orang yang berselisih, ya.
kita bisa mendamaikan orang yang dia itu berselisih. Ya. Dan itu terhitung sedekah, amal soleh, amal kebajikan. Ya. Tapi tidak hanya sekedar itu saja. Ya. Di sini memang perdamaian itu dianggap sebagai suatu sedekah. Ya, wanzur kaifa qatarana al-wasfu bis-siyadati ma'al islahi bainal muslimin. Ya. Coba lihat di dalam hadis yang lainnya, ya, Nabi SAW itu menggabungkan antara mendamaikan kaum muslimin, ya, itu dengan apa? Dengan sifat siyadah. Ya, dengan sifat siyadah. Yaitu sifat kepemimpinan. Ya, sifat kepemimpinan. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Orang itu bisa apa? Bisa mendamaikan. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang dia itu pantas untuk memimpin. Ya, jadi dia itu bisa menengahi, ya, bisa mendamaikan antara dua orang yang dia itu berselisih. Ini adalah apa? Salah satu karakter dari seorang pemimpin. Wadzalika fima dzakarahu Nabi, dan hal tersebut itu didasari dengan apa yang disebutkan oleh Nabi fi sya'nil Hasan bin Ali, ya. Pada perkaranya Hasan bin Ali. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwasanya apa? Rasulullah bersabda, "Ibni hadza sayyidun." Jadi anakku ini, yaitu Al Hasan ibni Ali, yaitu cucunya, ini adalah sayyidun. Dia ini adalah seorang pemimpin. Wa la'alla Allahu ayusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan, ya, mendamaikan di antara dua kelompok besar kaum muslimin, itu disebabkan karena Al Hasan bin Ali. Ya, Al Hasan bin Ali, yaitu apa? Mendamaikan kubu Ali bin Abi Thalib, ya, dengan kubunya Muawiyah. Ya, ketika Al Hasan bin Ali ini apa? Rela, ya, memberikan tahtanya kepada Muawiyah. Ya, sehingga apa? Perselisihan antara kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah pun berakhir dengan perdamaian. Ya, berakhir dengan perdamaian. Hadhihi ta'ifatul muslihah al-mubarakah. Inilah, ya, kelompok yang dia itu apa? Bisa mengislah, orang-orang yang dia itu bisa membawa perdamaian. Itu adalah orang-orang yang dia itu apa? Membawa keberkahan. Ta'ti yaumul qiyamati, orang-orang yang seperti ini, ya, dia akan datang pada hari kiamat ala manabir min nur. Ya. Mereka akan datang di atas mimbar-mimbar dari cahaya. An yaminir rahman, dari yaminnya ar-Rahman. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Innal muqsitina 'indallah." Ya, sungguhnya orang-orang yang dia itu muqsitin. Ya, muqsitin di sini, ya, menurut di antara tafsirannya adalah apa? Orang yang dia itu bisa mendamaikan orang lain di sisi Allah, maka mereka itu akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang berada di yaminnya ar-Rahman, wa kilta yadayhi yamin, dan kedua yadnya Allah Subhanahu wa taala itu yamin. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu yang mana mereka itu bisa apa? Mereka itu bisa mendamaikan, ya, di hukum-hukum mereka. Ya, adil di hukum mereka. Wa ahlihim, dan juga apa? Bisa menunaikan hak-hak keluarganya. Wa ma walu, dan juga orang-orang yang dia itu dibawa kepemimpinannya. Ya, orang-orang yang dia itu apa? Dibawa kepemimpinannya. Ya, orang-orang yang dia itu rawat. Ya. Inilah orang-orang yang dia itu apa? Orang-orang yang muslih, orang-orang yang dia itu bisa mendamaikan, mendatangkan kesejukan di setiap hukumnya, di setiap hukuman apa itu hubungannya bersama manusia. Ya, dia membawa ketenangan karena dia bisa menyatukan, ya, bukan malah memecah belah. Ya, maka kita butuh dengan orang-orang yang seperti ini, sosok-sosok yang seperti ini, sosok yang dia itu bisa apa? Bisa mendamaikan. Ya, bukan sosok-sosok yang dia itu malah memecah belah hubungan. Ya. Ta'ifatun tartafi'u darujatuha yaumal qiyamah. Orang-orang yang dia itu apa?
bisa mendamaikan, itu adalah kelompok orang yang dia itu apa? Nanti derajatnya di hari kiamat itu akan tinggi, naik. Wa tafuqu bi amaliha as-sha'im al-mutanaffil wal qa'im al-mutanaffil. Ya. Bahkan amalannya, ya, amalan orang yang dia itu mendamaikan, ya, amalan dia itu mendamaikan seseorang itu, ya, itu bisa apa? Bisa mengungguli amalan puasa sunnah dan qiyam sunnah, yaitu apa? Tahajud, witir, ya, salat sunnah. Itu bisa apa? Bisa dilampaui. Ya. Jadi apa? Ketika seseorang itu bisa mendamaikan, ya, maka amalan ini merupakan amalan yang apa? Meninggikan derajatnya, bahkan melebihi apa? Melebihi puasa sunnah, salat sunnah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang selainnya dengan sanad yang sahih dari Abu Darda, ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam was salati was sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang dia itu apa? Lebih mulia, lebih utama, ya, daripada derajatnya puasa, ya, salat dan sedekah, ya. Maksudnya di sini adalah sunnah yang sifatnya apa? Sunnah. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Ya. Lalu Nabi mengatakan islahu dzatil bain. Ya. Kalau kalian pingin apa? Mendapatkan pahala yang dia itu lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah sunnah, maka lakukan apa? Islahu dzatil bain. Ya, damaikan orang yang berselisih. Ya. Dia bisa mendamaikan orang yang dia itu apa? Berselisih. Ya. Wa fasadu dzatil baini al-haliqah. Ya. Adapun kalau apa? Malah merusak, ya, merusak hubungan orang, ya, yang orang apa itu dekat bisa pisah, ya, maka ini namanya haliqah, ya, namanya haliqah, yaitu orang yang dia itu memutus hubungan, ya, bukan malah mempererat hubungan, ya. Maka orang yang baik itu adalah orang yang dia itu bisa mempererat hubungannya, ya. Dia bisa apa? Mendamaikan seseorang, ya, bukan malah membuat kacau balau hubungan seseorang. Ya. Dan juga wa ta'ifatul muslihatu ta'ifatun sabarat. Ya. Orang-orang yang dia itu bisa mendamaikan itu adalah orang-orang yang dia itu bisa sabar. Ala ma asabaha, apa yang telah menimpanya, minal khusumi asna'al islahi wa ba'dal islah. Ya. Dari orang-orang yang dia itu menyerang dia. Karena namanya orang yang dia itu apa? Mendamaikan, ya. Ketika dia mendamaikan dan setelah dia mendamaikan, ya pasti banyak orang yang dia itu apa? Nggak suka, ya, nggak suka. Yang ini nggak terima, yang situ nggak terima. Itu biasa. Tapi orang-orang yang dia itu apa? Bisa mendamaikan. Itu adalah orang-orang yang dia itu apa? Bisa sabar terhadap gangguan apapun. Ya. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu adalah apa? Kebaikan. Ya, kebaikan. Famin tawabi'i qaulil haq, ya, di antara, ya, rentetan orang itu berani mengucapkan yang benar, itu adalah adzan yasduru minan nas. Ya, itu pasti ada gangguan yang dia itu apa? Muncul dari manusia. Ya, ketika orang itu berani menyuarakan kebenaran, berani mengatakan yang benar, ya, itu otomatis akan di sana ada gangguan, ya, dari manusia. Fatahamalat hadhihi ta'ifah. Maka orang-orang yang dia itu apa? Bisa mendamaikan orang, itu dia akan menanggung itu. Ya, menanggung setiap cacian, menanggung setiap gangguan. Ibtigha'a wajhillah wa talaban li thawabi. Karena dia itu tatkala dia itu mendamaikan, ya, dia bukan ingin pujian dari manusia, ya, tapi yang dia inginkan itu adalah mengharapkan wajah Allah, ya, mencari pahala di sisi Allah, wa sa'yan fi mardatihi, ya, dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa min thamma awsallahu hadhihi ta'ifah bis sabr. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan orang-orang yang dia itu modelnya seperti ini. Orang-orang yang dia itu bisa mendamaikan seseorang. Orang-orang yang dia itu berani mengucapkan yang benar. Allah wasiatkan untuk mereka itu adalah bersabar. Ya.
Wa dzakaraha bi husni aqibati, dan Allah mengingatkan mereka ya akan apa? Akan akibat yang baik ketika apa yang telah mereka lakukan. Ya. Hasil yang mereka lakukan itu akan membawa kebaikan. Ya. Meskipun mereka itu kadang apa? Kadang terluka. Kadang disakiti. Makanya Allah mengatakan apa? Sabar. Ya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ucapannya Luqman kepada anaknya. Ya. Apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqman ini apa? Menasihati anaknya. Ya. Maka dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salata, ya, tegakkanlah salat. Ya, tunaikan salat. Ya, wa'muru bil ma'ruf, ya, perintahkan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan laranglah kemungkaran itu. Lalu apa yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya? Ya, yang terakhir beliau mengatakan, wasbir 'ala ma asabak. Ya, sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, terhadap apa yang menimpamu. Ya, sebelumnya disuruh untuk apa? Perintahkan yang ma'ruf, ya, larang yang mungkar. Ini adalah ciri-ciri orang yang dia itu apa? Berani mengatakan yang benar. Orang yang berani mengatakan yang benar. Ketika ada yang mungkar, dia mengatakan ini nggak boleh. Ketika ada yang baik, dia menunjukkan ini loh yang baik. Maka yang seperti ini otomatis apa? Seringnya tidak disukai orang. Seringnya nggak disukai orang. Maka di sini beliau mengatakan wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Itu merupakan apa? Perkara yang penting. Penting dalam hidup. Penting dalam hidup. Ya. Ketika kita itu bermuamalah dengan Allah, ya, dan juga kita bermuamalah dengan makhluknya, dengan manusia, ya, maka di sana pasti akan ada apa? Ada cobaannya, ada ujiannya. Ya. Ini adalah hal yang penting yang perlu kita ingat. Ya, ketika kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan manusia, pasti di sana ada ujiannya. Ya. Maka ketika kita itu mendapatkan ujian tersebut, maka sabar. Ya. Obatnya adalah sabar. Ya. Sabar itu memang tidak apa? Tidak akan merubah ujian menjadi kebahagiaan. Sabar itu tidak akan mengurangi ujian juga. Atau sabar itu menghilangkan ujian. Ya, tapi sabar menjadikan kita itu tetap bertahan, ya, dengan berbagai ujian yang datang. Ya, menjadikan kita itu tetap bisa kokoh. Ya, kita tetap tegar terhadap prinsip kita di awal. Kita tetap akan mengatakan yang hak. Kita tetap akan melakukan kebajikan. Meskipun berbagai ujian, cobaan itu menerpa. Ya. Apa yang membuat kita kuat? Kuncinya adalah sabar. Yang membuat kita itu kuat, itu adalah kesabaran. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Asr wal Asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, ya, di dalam kerugian, ya, yang nyata. Ya. Lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu, ya, itu rugi. Apa yang mereka lakukan itu nggak ada manfaatnya, kecuali apa? Illa ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang dia itu apa? Beriman dan dia itu mengamalkan amal soleh. Maka dia apa? Menggunakan waktunya dengan baik. Ya, dia tidak akan rugi. Terus berikutnya apa? Watawasau bil haq. Ya, dia bisa saling berwasiat dengan kebenaran. Ya, dia bisa mengatakan kebenaran kepada temannya. Ya, bukan cuma hanya bisa apa? Memperturutkan apa yang diinginkan temannya, tapi dia bisa menasihati yang benar. Dia bisa menunjukkan yang benar, yang mana. Ya. Jadi dia tidak hanya bisa buang-buang waktu, ya, tapi dia bisa bermanfaat untuk saudaranya. Selanjutnya apa? Yang terakhir, watawasau bis sabr. Ya. Dan Allah letakkan kesabaran di akhir. Ya. Saling menasihati dengan kesabaran. Kenapa? Ketika seorang itu berani melakukan yang benar, ya, menasihati yang benar, menunjukkan yang benar, pasti di sana banyak yang nggak suka. Maka ditutup dengan kesabaran. Ya.
Supaya dia itu apa? Supaya dia itu tidak apa? Tidak kendor, ya. Supaya dia tidak down, ya. Sehingga dia apa? Terus, ya, mengatakan yang benar. Dia menunjukkan yang benar. Inilah orang-orang yang dia itu apa? Berani untuk apa? Mendamaikan manusia. Fahaqqan inna kulla man salaka masalikal islahi bainan nas. Ya, maka benar, tentu sekali. Tentu. Orang yang dia itu apa? Menempuh jalan untuk memperdamaikan manusia, mendamaikan seseorang itu. Yanaluhu fi katsiri minal ahyati syai'un min adahum. Ya, kebanyakan, kata beliau di sini apa? Kebanyakan dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan gangguan. Wa syai'un min at-ta'ni fihi. Dia akan dicela. Wal ghamzi wal lamzi, dicaci maki. Ya, wal ittihamatil batilah, bahkan dituduh. Ya. Bahkan dituduh. Jadi ketika orang itu apa? Ya, ketika orang itu ya berjalan di atas kebenaran, ya, dia mengatakan yang benar, ya, mendamaikan seseorang. Ya, bukan berarti setiap jalannya itu mulus terus. Ya. Maka bahkan seringnya ya dia akan mendapatkan gangguan. Ya dicela, ya dituduh, ya diprasangka buruk, dihasatin, ya diribain, ya. Ini yang akan dia dapatkan, ya. Ini yang akan dia dapatkan. Ya. Menunjukkan setiap sikap yang kita ambil, ya, itu memiliki resiko. Ya, setiap pilihan yang kita ambil, ya, itu akan apa? Memiliki resiko. Ya, memiliki resiko. Mau kita itu jadi orang yang nggak benar pun ada resikonya, ya. Kita jadi orang yang benar pun ada resikonya, ya, ada resikonya. Kedua jalan itu ada sama-sama membawa resiko, ya. Ya. Maka kalau kita itu pintar, ya, maka kita akan apa? Memilih yang baik, memilih yang benar, ya. Meskipun itu apa? Memang membawa resiko. Daripada kita pilih jalan yang salah, jalan yang buruk, ya, yang mana itu pun juga akan membawa kepada resiko juga. Ya. Fajadirun bihi ayatahammal. Maka di sini hendaknya seorang itu apa? Ya, pantas untuk apa? Bisa bertahan. Wajariyun bihi ayasbir. Dan dia apa? Berusaha untuk sabar. Walizaman alaihi yasta'in billahi. Ya. Maka dia di sini harus dia itu minta pertolongan Allah dan sabar. Ya. Sekuat apapun kita sabar, sekuat apapun mental kita, ya, tetap di sana harus ada campur tangan Allah. Tetap di sana ada pertolongan Allah. Jangan sampai kita itu lupa, ya, bahwasanya kita ini hanya sekedar manusia biasa. Ya. Setegar apapun diri kita, sekuat apapun mental kita, ya, kalau bukan tanpa pertolongan Allah, kita pun juga akan apa? Susah untuk sabar, sulit untuk sabar. Ya, sulit untuk sabar. Ya. Meskipun kita itu sudah terbiasa sabar, tapi apa? Kalau kita itu lupa, hanya mengandalkan diri sendiri, maka bisa jadi apa? Kesabaran kita pun apa? Akan hilang. Maka jangan lupa tatkala kita itu bersabar, kita minta pertolongan Allah. Ya. Karena sejatinya setiap apa yang kita lakukan, keberhasilan yang kita dapatkan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu semuanya merupakan pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa melakukan itu dengan maksimal, ya, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yafirru minal islah. Ya. Jangan apa? Jangan lari dari mendamaikan orang. Jangan lari dari mendamaikan orang. Jangan sedikit-sedikit kita diganggu, ya, ada cobaan begini, sudah malas.
Sudah tidak mau lagi kita itu mendamaikan orang, sudah tidak mau lagi menunjukkan yang benar. Wala yattabi' al-amthala al-batilah allati takhdhulu al-muslihina an sa'ihim fil islah. Ya, jangan ikuti permisalan-permisalan yang enggak benar dari orang-orang yang dia itu apa? Ya, merendahkan atau menggembosi ya orang-orang yang dia itu apa? Mendamaikan, berbuat baik. Ya, mau berbuat baik, itu kan kadang ada apa? Ada orang-orang yang dia itu menggembosi. Kadang di framing yang nggak bagus, lalu dibikin apa begini, ini nggak keren. Kalau apa itu, kalau mendamaikan itu nggak bagus, kalau menunjukkan yang benar itu nggak bagus. Ya, digambarkan seperti itu. Ya. Digambarkan yang seperti itu. Digambarkan bahwasanya apa, kalau kita itu tengker berarti apa, keren. Ya, kalau kita itu bisa apa, mengalahkan orang, itulah yang namanya keren. Ya, banyak permisalan yang seperti itu yang kita dapatkan di sekitar kita. Ya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu mengotori pikiran kita, menjadikan diri kita itu apa, lemes, dan menjadikan kita itu tidak mau menjadi apa, orang yang dia itu memperbaiki orang lain, ya, mendamaikan orang lain. Dianggapnya apa? Itu sudah ketinggalan zaman, sudah kuno, sudah nggak biasa seperti itu. Nah, itu seperti ini yang kita apa? Kita hadapi sekarang. Maka jangan sampai apa itu gambaran-gambaran yang nggak benar itu ya menjangkiti otak kita dan menjadikan diri kita itu apa? Tidak mau mendamaikan orang lain, tidak mau mengatakan yang benar. Ya, kita senang dengan zona aman. Ya. Yang penting orang nggak ganggu, yang penting orang kan sering seperti itu. Sehingga apa? Kita hanya memikirkan diri sendiri, ya, tidak memikirkan orang lain. Coba kita lihat, ya, prakteknya para sahabat. Gimana para sahabat ini apa? Mereka ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat bersemangat, ya, untuk apa? Untuk bisa mendamaikan, ya, untuk bisa mendamaikan. Kalau di sana ada sahabat yang dia tuh bertengkar, ya, dicoba untuk mendamaikan, didamaikan. Ya, salah satu kisahnya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalurnya Auf bin Malik bin Tufail, wa ibnu al-Harith wa ibnu akhi Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummiha. Ya, yang mana dia ini adalah apa? Keponakannya Aisyah. Ya. Dia menceritakan anna Aisyah hadathat Ana Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Ya. Dia mengabarkan bahwasanya apa, Aisyah ini mengucapkan sesuatu kepada Ibnu Zubair. Ya, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini adalah keponakannya. Ya, bahkan keponakan yang sangat dicintai oleh Aisyah. Ya. Ya, anak dari saudarinya yaitu Asma binti Abi Bakar. Ya, saking cintanya Aisyah kepada Abdullah ini, ya, sampai Nabi SAW itu memberikan ya kunyah, ya, nama panggilan untuk Aisyah yaitu Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu diambil dari keponakannya yaitu Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini, ya, dia mengomentari terhadap apa yang dilakukan oleh Aisyah. Karena Aisyah ini adalah orang yang dia itu apa? Senang atau gemar untuk berinfak. Ya, saking gemarnya berinfak, saking gemarnya untuk sedekah, ya, sampai apa itu tidak ada yang tersisa di Aisyah, sampai tidak ada yang tersisa di sisinya. Maka ini apa? Dikomentari oleh Abdullah bin Zubair. Ya. Ya, dikomentari. Ya. Dikomentari. Abdullah bin Zubair ini mengatakan, "Wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha." Ya. Ya. Dia mengatakan, demi Allah, ya, sungguh aku akan apa? Mencegah Aisyah untuk apa? Untuk
menghentikan, ya, yaitu jangan apa, banyak-banyak sedekah. Aula ahjuranna 'alaiha, ya, atau aku akan apa? Aku akan menghajarnya, ya. Aku akan apa? Aku akan tahan paksa. Gitu. Aku akan tahan paksa. Lalu hal tersebut pun sampai ke Aisyah. Ya. Faqalat ahwa qala hadza. Ya. Lalu dikatakan, ya, apakah benar Abdullah bin Zubair itu ngomong seperti itu? Qalu na'am. Benar Abdullah bin Zubair itu ngomong seperti itu. Qalat, maka Aisyah mengatakan, huwa lillahi alayya nadhar. Kalau begitu aku mau bernadar, demi Allah aku bernadar. Ala ukallima ibnu Zubair abadan. Ya, aku tidak mau ngomong dengan Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Ya. Nah, di sini mulai apa? Mulai perselisihan antara Aisyah dengan keponakannya Abdullah bin Zubair. Ya, fastashfa ibnu Zubair ilaiha hina talatil hijrah. Ya. Maka Ibnu Zubair ini minta tolong, ya, minta tolong. Ada orang yang dia itu bisa menjembatani dia ke Aisyah supaya Aisyah ini mau ngomong, ya. Karena apa? Karena sudah lama, ya, Aisyah ini nggak mau ngomong, ya. Faqalat la wallahi la ashfahu fihi ahadan abadan wala atahannatsu ila nadari, ya. Sampai Aisyah mengatakan, saya nggak akan terima siapapun yang akan apa, menjadi perantara antara diriku dan Abdullah bin Zubair, nggak diterima. Dan aku tidak akan mau melanggar sumpahku, melanggar nadarku. Aku nggak mau melanggar nadarku. Falamma tala dzalika ala ibnu Zubair. Ya, setelah waktu pun berlalu lama, Ibnu Zubair pun berkata kepada Miswar bin Makhramah. Kallama Miswar bin Makhramah. Dia berkata kepada Miswar bin Makhramah. Wa Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdi Yaghuth. Ya. Maka di sini apa? Dia berkata kepada Miswar dan juga Abdurrahman. Wa huma min Bani Zahra, dan keduanya ini apa itu? Dari kabilah Zahra. Kabilah Zahra ini masih kerabatnya Nabi, ya, termasuk apa itu? Kerabatnya Nabi. Wa qala lahuma, ya. Ibnu Zubair ini mengatakan, Abdullah bin Zubair mengatakan pada keduanya, unsydukuma billahi, ya, aku kabarkan kepada kalian, aku bersumpah pada Allah, ya, untuk pada kalian, lamma adkhaltumani ala Aisyata, ya, ketika kalian itu bisa memasukkan, ya, saya ke Aisyah, fa innaha la yahillu laha an tanzura qati'ati, ya, maka itu nggak layak bagi Aisyah itu untuk apa? Meneruskan nazarnya, yaitu apa? Memutus hubungan denganku. Fa aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman mustamilaini bi ardiyatihima hatta ista'dana ala Aisyah. Kemudian, ya, Miswar dan Abdurrahman ini pakai rida, yaitu pakaian atas. Ya, pakaian atas itu. Dia datang dengan Abdullah bin Zubair. Lalu keduanya ini apa? Miswar dan Abdurrahman ini minta izin kepada Aisyah. Faqala assalamu alaik warahmatullahi wabarakatuh. Ana dukhul. Ya, dia salam, lalu dia mengatakan kepada Aisyah, apakah boleh kami masuk? Ya, yaitu Miswar dan Abdurrahman. Qalat, Aisyah mengatakan udkhulu. Ya, silahkan masuk. Qalu kulluna. Lalu Miswar dan Abdurrahman mengatakan, apakah kami semuanya? Ya, jadi di sini apa? Aisyah nggak tahu kalau di situ apa? Ada Abdullah bin Zubair. Ya, dikiranya yang datang itu cuma Miswar dengan Abdurrahman. Ya, qalat na'am udkhulu kullukum. Ya, Aisyah mengatakan, ya udah, kalian apa? Masuk semuanya. Ya. Wala ta'lam anna ma'aha Ibnu Zubair. Aisyah di sini nggak tahu kalau mereka ini apa? Membawa Ibnu Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Falamma dakhala Ibnu Zubair al-hijab. Ya, ketika Miswar dan Abdurrahman ini masuk rumah, maka Abdullah bin Zubair ini masuk, ya, di tirai gitu. Ada hijabnya di rumah Aisyah itu. Sebelum masuk ke Aisyah itu ada hijabnya. Maka di situ apa? Abdullah bin Zubair ini, keponakannya ini, masuk ke hijabnya Aisyah. Fa'tanaqa Aisyah. Lalu apa? Memeluk Aisyah di sini. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki.
Maka di sini dia mulai apa? Mulai mendorong Aisyah ya supaya mau berbicara dengannya dan nangis. Ya, Abdullah bin Zubair di sini nangis. Ya, falamma dakhul wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha ila ma kallamathu wa qabilat minhu. Ya, maka di sini Miswar juga apa, dan Abdurrahman ini juga mendorong supaya apa? Supaya Aisyah itu apa? Mau berbicara dengan Ibnu Zubair dan menerima dia. Wa yaqulani inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimat minal hijrati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Melarang apa yang sudah engkau ketahui, yaitu apa? Melarang untuk menghajar, yaitu menjauhi orang. Fa innahu la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Bahwasanya apa? Tidak halal bagi seorang muslim itu apa? Ya, menjauhi saudaranya, ya, menghajar saudaranya itu lebih dari 3 hari. Falamma aktsaru ala Aisyah min at-tadhkirati wat-tajrij wat-tahrij tafiqat tudzakiruhuma wa tabki. Ya, maka di sini ketika mereka itu apa? Banyak mengingatkan Aisyah, maka di sini Aisyah mulai apa? Mulai tersadar dan nangis. Ya, dan nangis. Wa taqulu inni nadartu wan nadharu syadid. Ya, lalu Aisyah di sini mengungkapkan kenapa alasannya dia itu nggak mau bicara dengan Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, sungguhnya aku ini nazar, dan nazar itu berat. Ya, nazar itu berat. Karena apa? Kalau dilanggar, maka aku harus apa? Harus bayar kafarot. Ya, harus bayar kafaroh. Falam yazala biha hatta kalamat Ibnu Zubair. Dan keduanya pun apa? Mendorong Aisyah. Lalu apa? Aisyah pun mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Ya, maka di sini apa? Setelahnya Abdullah bin Zubair pun apa? Mengirim budak untuk dibebaskan Aisyah. Ya, untuk dibebaskan Aisyah. Sampai Aisyah itu apa? Wa'ataqat fi nadariha dzalika 40 raqabah. Ya, jadi Aisyah itu sampai apa? Membebaskan 40 budak. Ya, 40 budak. Untuk apa? Untuk membayar kafarat nadarnya, karena dia melanggar nadarnya. Wa kanat tadhkuru nadharaha ba'da dzalika fatabghi hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Ya. Sampai apa? Aisyah pun ingat dengan nazarnya setelah itu, dan dia pun menangis sampai apa? Air matanya pun membasahi apa itu khimarnya, yaitu kerudungnya. Ya, jadi di sini apa? Bagaimana apa perjuangan Miswar dan Abdurrahman ibnul Aswad, ya, gimana mereka ini apa membantu ya supaya Aisyah dengan Abdullah ibnu Zubair keponakannya ini bisa apa? Bisa berdamai. Ya, bisa berdamai. Ya. Padahal apa? Lihatlah, ternyata apa? Orang yang dia itu hubungannya sudah dekat, ya, seperti Aisyah dengan Abdullah bin Zubair, ya, itu saja bisa apa? Bisa renggang. Ya, itu bisa renggang, ya. Bisa renggang. Jadi jangan kita mengatakan bahwasanya oh kalau sudah hubungan itu sudah bagus, itu nggak dijaga. Seharusnya itu lebih dijaga lagi. Ya, lebih dijaga lagi. Yang namanya retak itu, ya. Yang namanya retak itu terkadang itu dari masalah-masalah yang kecil, ya, dari masalah-masalah yang kecil. Ya, dari masalah-masalah yang kecil. Maka di sini apa? Kita berusaha untuk apa? Mengislah, ya, untuk apa? Mendamaikan. Kita carilah titik temunya, gitu. Kita cari titik temunya. Kalau kita itu fokus pada titik perselisihan, ya, meskipun itu perselisihannya itu kecil, tapi kalau kita itu fokus di situ, ya, maka perselisihannya pun bukan jadi kecil lagi, tapi jadi besar malahan. Ya, jadi besar. Dan kalau sudah besar, ya, maka sulit untuk apa? Sulit untuk dicari titik sepakatnya, titik temunya, karena sudah semakin besar parahnya. Ya. Wa min thamma lazima ayyakuna fil mu'minin ta'ifatun muslihah. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, seharusnya di antara kalangan kaum muslimin itu ada kelompok orang-orang yang dia itu bisa apa? Muslih,
Orang yang dia tuh bisa berbuat mendamaikan, dia bisa berbuat baik untuk mendamaikan saudaranya. Qawalah bil haq, yang dia tuh berani untuk mengucapkan yang benar. Taqdi bil haq, dia memutuskan perkara itu dengan dengan kebenaran. Wa tahdi bil haq, dan dia tuh menunjukkan pun juga dengan kebenaran. Wa bihi ta'dil, dan juga dengan kebenaran itu pula dia ta'dil, dia berbuat adil, dia berbuat mendamaikan itu dengan kebenaran juga. Jadi bukan dengan asal-asalan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa mimman khalaqna", ya, dan di antara ciptaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada ummatun yahduna bil haq. Ya, ada sekelompok orang yang dia itu menunjukkan dengan kebenaran. Ya, menunjukkan dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu pula lah mereka juga berlaku adil. Mereka memperbaiki seseorang dengan kebenaran tadi. Ta'ifatun tudhi bi awqatiha. Di sana ada orang-orang yang dia itu mau mensumbangsikan waktunya. Bal bi amwaliha, bahkan dengan dengan hartanya. Jadi dia itu mau korbankan waktunya, mau korbankan hartanya. Tujuannya untuk Lil islahi bainan nas wa daf'i syururi anhum. Tujuannya adalah untuk memperbaiki manusia, untuk mendamaikan manusia, lalu menolak keburukan di antara mereka. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka. Yaitu orang-orang yang dia itu bisa mau berkorban untuk kebaikan orang lain. Ya. Mau berkorban baik waktu, pikiran, harta. Ya. Untuk kita itu bisa mendamaikan orang, memperbaiki orang. Ya, ta'ifatun tasharul layali wa takhdul khutuwat. Ya. Di sana itu ada ada kelompok yang mana mereka itu sampai sampai begadang. Wa takhdul khutuwat, dan mereka harus sampai melakukan safar yang panjang. Tujuannya untuk Lil islahi bainan nas. Tujuannya adalah untuk mendamaikan orang, memperbaiki orang. Wa taqribil wijahatil mutanafira al mutabaidah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan cara pandang yang berselisih, bertentangan. Banyak di sana itu asumsi, cara pandang orang-orang yang dia itu bertentangan. Ya. Maka dia mencoba untuk menyatukan itu. Ya. Fayadfa'ullahu bihad ta'ifa syarra an umumil muslimin. Maka dengan sebab mereka inilah Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan keburukan dari umumnya kaum muslimin. Karena ada orang-orang yang dia itu muslihah. Orang-orang yang dia itu mau memperbaiki orang lain. Orang yang dia itu mau mendamaikan orang lain. Ya, menyatukan kaum muslimin. Ya, bukan malah memecah belah mereka. Matlabu hadhihi ta'ifati wa mutaghaha wajhullah. Ya, jadi tujuan kelompok-kelompok atau orang-orang yang seperti ini, tujuan mereka satu-satunya adalah wajah Allah. Jadi mereka ini bukan bukan menginginkan pujian dari manusia. Ya, bukan dianggap sebagai seorang yang dia itu pahlawan, sosok yang dia itu sangat berpengaruh, tidak. Tapi tujuannya mereka itu adalah wajah Allah. Ya. La tuslihu illa liwajhihi. Tidaklah dia itu memperbaiki orang, mendamaikan orang kecuali karena untuk mencari wajah Allah. Ya, wa btigha'i mardatihi, mencari keridhaan Allah. Tsumma lidaf'i syururi anin nas. Kemudian tujuan berikutnya adalah supaya menghilangkan keburukan dari umumnya manusia. Ya, umumnya manusia. Inilah dari tugas-tugas yang mereka lakukan. Ya, ada kelompok-kelompok yang seperti ini, ada orang-orang yang seperti itu, yang dia itu relakan waktunya, dia relakan hartanya, tenaganya, pikirannya, ya, hanya untuk kebaikan kaum muslimin, ya, perbaikan untuk kaum muslimin, perdamaian di antara kaum muslimin. Ya, maka orang-orang yang seperti ini pantas untuk mendapatkan apresiasi yang besar. Ya, maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada mereka. Ya, karena perjuangan mereka dalam memperbaiki kaum muslimin, itu adalah perjuangan yang tidak bisa dianggap remeh. Ya, karena yang melakukan itu tidak semua manusia sadar untuk melakukan itu. Ya, tapi ada juga orang-orang yang seperti itu. Maka ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.